Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG? Insya Allah saya akan melanjutkan soal pedagogi yang yang part 3 ya. Ini sudah part 3, maaf. Dari latihan soal yang saya buat untuk persiapan UP 2021 nanti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya biar channel ini mudah ditemukan atau bisa dikenal oleh banyak orang. Amin. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi teman-teman yang ingin coba jawab silahkan jawab dulu, pause dulu ya, baru dijawab, baru dilanjutkan setelah dijawab, dan kemudian lihat berapa yang masih salah, berapa yang sudah bagus ya. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang diajarkan ya. Ini alasannya, apabila peserta belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Ini berdasarkan King, Gutson, dan Rohani 2006 ya. Oke, gimana? Kita lanjut ya. Metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik merupakan: A. Metode eksperimental, B. Metode study tour, C. Metode latihan keterampilan, D. Metode pengajaran bergu. Jadi jawabannya adalah metode study tour ya. Jadi kita bisa lihat kata kuncinya di sini, mengajak peserta didik untuk mengunjungi suatu objek. Nah, di sini untuk memperluas pengetahuan. Ya, selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan dan membukukan hasil kunjungan tersebut. Ya, itu dinamakan metode study tour ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah: A. Menelaah hubungan antara komponen ekosistem. B. Menggeneralisasi hubungan antara komponen ekosistem. C. Menjelaskan jaring-jaring makanan. D. Menyebutkan pengertian ekosistem. Jadi jawaban yang tepat adalah menelaah hubungan antara ekosistem ya. Dari KD menganalisis, kemudian indikator yang ingin dicapai adalah di sini, ini KD-nya, analyze. Jadi indikatornya adalah bagaimana bisa siswa termasuk mengevaluasi ya. Menelaah itu bisa dimasukkan ke kategori mengevaluasi atau evaluate. Ini menurut tingkatan pengetahuan menurut taksonomi Bloom ya. Kalau menggeneralisasi itu di bawah analyze ya. Ini juga menjelaskan jaring-jaring, ini menjelaskan, ini masih di tahap understanding ya. Jadi ini juga tidak tepat. Menyebutkan pengertian ekosistem, ini di tahap remember. Oke, seperti itu kira-kira.
Jika saya keliru, mohon dibenarkan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses, tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu merupakan A. Metode eksperimental, B. Metode study tour, C. Metode latihan keterampilan, D. Metode pengajaran bergu. Jadi jawaban yang tepat adalah metode latihan keterampilan ya. Jadi kita hanya perlu melihat kata kuncinya ada di sini. Secara berulang-ulang dengan peserta didik ya, mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan ya. Oke. Jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Ya, collaboration itu maksudnya adalah kolaborasi ya, atau bekerja sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah collaboration ya. Ini yang B, bekerja sama. Kalau ini tidak ada ya, selain itu tidak ada kata-kata bekerja sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus pandai-pandai merangsang siswanya untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya merupakan A. Metode sesama teman, B. Metode pemecahan masalah, C. Metode perancangan, D. Metode bagian. Jadi jawaban yang tepat adalah metode pemecahan masalah ya. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama ya. Jadi ya, metode pemecahan masalah itu biasa juga disebut dengan problem solving ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada KD, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, B. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya, C. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian, D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, yaitu menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Ingat, kata kuncinya adalah pengembangan materi ya, atau pengayaan ya. Pengayaan itu harusnya lebih tinggi daripada materi sebelumnya ya, mengkayakan siswa ya, seperti itu. Jadi dari membandingkan ini, setelah mengingat, memahami, di sini menerapkan itu saya anggap termasuk di membandingkan ya. Setelah diterapkan dia bisa membandingkan
Kemudian setelah itu dia akan menganalisis atau analyze hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Seperti itu kira-kira ya. Jika saya keliru mohon dibenarkan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif berorientasi pada proses mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Jadi jawaban yang tepat adalah metode discovery. Dia metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri, ya, mengarahkannya, mencari sendiri. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Creative thinking, C. Transfer knowledge, D. Critical thinking. Jadi jawaban yang tepat adalah problem solving ya. Problem solving ya. Nah, ini adalah metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan belajar dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi, perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk metode inquiry. Inquiry merupakan salah satu metode mengajar yang erat kaitannya dengan menempatkan mahasiswa atau siswa sebagai subjek belajar yang aktif sesuai dengan pendapat Mulyasa tahun 2003 halaman 234 bahwa metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring siswa maupun mahasiswa untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Ya, ini dia metode pembelajaran discovery. Penemuan adalah metode saya membandingkan ya dengan metode, banyak yang bingung, kadang bingung banyak dengan metode discovery dan metode inquiry ya. Oke. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya diketahui. Itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Itu pengertian dari metode discovery. Kemudian Muhammad Yamin Sudirman N. 1992 menjelaskan bahwa pengajaran discovery harus meliputi pengalaman-pengalaman belajar untuk menjamin siswa dapat mengembangkan proses-proses discovery. Inquiry dibentuk dan meliputi discovery dan lebih dewasa. Sebagai tambahan, pada proses-proses discovery, inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya merumuskan problema sendiri, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, mempunyai sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan sebagainya. Jadi intinya inquiry itu lebih tinggi tingkatannya dibanding discovery, dan inquiry itu lebih formal dari discovery ya. Seperti itu kira-kira. Jika saya keliru mohon dibenarkan ya. Kita diskusi di sini. Oke, selanjutnya
Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Jadi jawaban yang tepat adalah siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ini dia sintaks model pembelajaran problem based learning menurut Warsono dan Haryanto tahun 2013 halaman 151 meliputi yang pertama adalah memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 2. Membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalah. Yang keempat, mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi, kalau yang ini sesuai dengan sintaks yang pertama. Dia masuk di sintaks yang pertama ya teman-teman. Saya kira jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ternyata habis. Saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dimudahkan ujian OP-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.